Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Aulia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kelas B, NIM 105331102323. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabat, dan umatnya. Makalah ini disusun guna melengkapi tugas Al-Islam Kemuhammadiaan dalam menyusun makalah ini yang berjudul Akhlak kepada Allah, Sabar, Syukur, dan Tawakal. Baik, yang akan saya bahas dalam makalah saya itu ada 4, yaitu pengertian akhlak, yang kedua cara bersabar dalam menghadapi cobaan, yang ketiga cara bersyukur atas nikmat, yang keempat manfaat bertawakal dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pembahasan yang pertama yaitu akhlak dalam konteks moral dan etika. Akhlak dalam konteks moral dan etika merujuk pada prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan diri sendiri dan orang lain. Ada beberapa penjelasan. Yang pertama, definisi akhlak. Akhlak adalah sistem nilai yang mengarahkan perilaku individu untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk, mencakup sikap, tindakan, dan karakter yang dianggap mulia. Yang kedua, moralitas. Dalam konteks moral, akhlak menjadi landasan untuk menilai mana tindakan yang benar dan salah, baik dan buruk, dan mencakup norma-norma yang diterima dalam masyarakat. Yang ketiga, etika. Akhlak berkaitan dengan etika sebagai cabang filsafat yang membahas tentang prinsip-prinsip moral. Etika memberikan kerangka untuk memahami dan menganalisis perilaku manusia dalam situasi yang kompleks. 4. Perilaku sosial. Akhlak mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain, termasuk sikap empati, kejujuran, dan tanggung jawab. Dan yang kelima, implikasi spiritual. Dalam banyak tradisi agama, akhlak juga dipandang sebagai manifestasi dari nilai-nilai spiritual, di mana tindakan baik dianggap sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Pembahasan kedua, bersabar dalam cobaan. Langkah pertama untuk bersabar dalam cobaan yaitu akui perasaanmu. Jangan menampik atau menekan emosi yang muncul. Sadari bahwa merasa sedih, marah, atau frustasi adalah hal wajar saat menghadapi cobaan. Yang kedua, cari dukungan. Berbagai perasaan dengan orang terdekat atau profesional bisa membantu meringankan beban dan memberikan perspektif baru. Yang ketiga, fokus pada hal-hal positif. Meskipun sedang dalam cobaan, cobalah untuk mencari hal-hal baik dalam hidup. Syukuri nikmat yang masih ada dan fokus pada solusi, bukan masalahnya. Yang keempat, cari makna. Cobalah untuk menemukan hikmah di balik cobaan. Tanyakan pada diri sendiri apa yang bisa dipelajari dari situasi ini. Yang kelima, berdoa dan beribadah. Berdoa dan beribadah dapat memberikan ketenangan batin dan kekuatan untuk menghadapi cobaan. Ingat, kesabaran adalah proses. Tidak ada rumus pasti untuk menjadi sabar, namun dengan terus-menerus dan berlatih, kita bisa menjadi lebih sabar dalam menghadapi segala cobaan hidup. Pembahasan ketiga, bersyukur atas nikmat. Cara mengingat nikmat sehari-hari, yaitu catatlah hal-hal kecil yang kamu syukuri setiap hari. Ini bisa jadi momen kebahagiaan, keberhasilan kecil, atau bahkan hal sederhana seperti secangkir kopi hangat. Yang kedua, mengucap syukur terus-menerus. Biasakan mengucap Alhamdulillah setiap kali mendapat nikmat. Ini akan membuatmu lebih sadar akan kebaikan yang kamu terima. Yang ketiga, bandingkan dengan yang lain. Lihatlah orang-orang yang kurang beruntung darimu. Ini akan membantumu lebih menghargai apa yang kamu miliki. Yang keempat, berbagi dengan orang lain. Berbagi dengan orang lain, berbagi rezeki atau waktu dengan orang lain akan membuatmu merasa lebih bersyukur dan bermakna. Yang kelima, fokus pada proses, bukan hasil. Nikmati perjalanan hidupmu, bukan hanya tujuan akhirnya.
Dengan fokus pada proses, kamu akan lebih menghargai setiap langkah yang kamu ambil. Yang keenam, ingat kembali momen sulit. Bandingkan situasi sekarang dengan masa-masa sulit yang pernah kamu alami. Ini akan membantumu lebih bersyukur atau perubahan positif yang terjadi. Yang ketujuh, visualisasikan nikmat. Bayangkan semua nikmat yang kamu miliki. Ini akan membantu merasa lebih kaya dan bahagia. Yang kedelapan, buat daftar nikmat. Buat daftar semua hal yang kamu syukuri. Ini akan membantu merasa lebih positif dan optimis. Dan yang terakhir, berdoa. Berdoa adalah cara yang terbaik untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu bertawakal dalam kehidupan. Bertawakal dalam konteks kehidupan sehari-hari adalah sikap menyerahkan segala urusan dan hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita melakukan usaha yang maksimal, ini bukan berarti kita menjadi pasif dan tidak berusaha, melainkan mengakui bahwa segala sesuatu di bawah kekuasaan Allah dan kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Contoh sederhana. Yang pertama, bekerja. Kita bekerja keras untuk mencapai tujuan, namun kita juga menyerahkan hasil akhir kepada Allah. Jika berhasil kita bersyukur, jika belum kita tetap berusaha dan yakin ada hikmah di baliknya. Contoh kedua, belajar. Kita belajar dengan sungguh-sungguh, namun kita juga percaya bahwa hasil akhir ujian adalah kehendak Allah. Yang ketiga, mencari jodoh. Kita berusaha mencari jodoh yang baik, namun kita juga menyerahkan pilihan terbaik kepada Allah. Yang keempat, intinya bertawakal adalah bentuk kepercayaan kita kepada Allah bahwa Dia Maha mengetahui yang terbaik untuk kita. Dengan bertawakal, kita akan merasa lebih tenang, sabar, dan ikhlas dengan menghadapi segala situasi. Manfaat bertawakal. Yang pertama itu menghilangkan kecemasan. Kita tidak perlu khawatir berlebihan karena kita percaya segala sesuatu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan keikhlasan. Kita lebih ikhlas dalam beribadah dan beramal karena tidak mengharapkan imbalan duniawi. Yang ketiga, memperkuat iman. Bertawakal memperkuat hubungan kita dengan Allah. Yang keempat, membuka pintu rezeki. Allah akan memberikan rezeki yang terbaik bagi orang yang bertawakal. Sekian dari hasil presentasi saya, tugas video saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi fissabil haq, wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.